Shalom teman-teman. Shalom. Buka dulu maskernya nih kan, iya biar enak nyanyinya. Betul. Dijaga jarak aman, 1 meter. 1 meter Udah ya nih. ini ya. Udah saatnya berarti kita ibadah ya. Iya. Oke, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati.
Haleluya. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami yang percaya kuasa Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, karena kami yang percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Kau sanggup memulihkan hidup kami, Kau sanggup menyatakan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, doa ini Tuhan, kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Gloyut. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita memuji memuliakan Allah kita. Karena kita percaya kita semua generasi dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan, Kau yang berikanku kekuatan akan setiap langkah-langkahku. Tak pernah ku takut, karena Kau sertaku. Tak pernah ku bimbang, karena Kaulah sumber kuatku. Inilah generasi-Mu Tuhan, menjadi dampak dalam dunia, jawaban bagi sesama untuk kemuliaan-Mu. Hey! Sama-sama katakan yuk. Ku ada karena anugerah Tuhan, ku ada karena anugerah-Mu. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan, Kau yang berikanku kekuatan dalam setiap langkah-langkahku. Tak pernah ku takut, karena Kau sertaku. Tak pernah ku bimbang, karena Kaulah sumber kuatku. Hey! Inilah generasi-Mu Tuhan, menjadi dampak bagi dunia, menjadi jawaban bagi sesama untuk kemuliaan-Mu.
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
atas setiap perkataanmu. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami yakini Tuhan atas setiap rencanamu yang tidak terselami atas pikiran kami sebagai manusia. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami, Yesus Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Dengan imanmu katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Berikan kemuliaan bagi hati kita, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyata-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah
Haleluya, haleluya, shalom, haleluya. Apa kabarnya? Glow Youth, semoga semua sehat-sehat ya di pandemi corona ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua. Puji Tuhan, mari saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami adanya semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan. Kami kembali oleh anugerah Tuhan boleh beribadah meskipun lewat online ini ya Bapa. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan isi hatinya Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Sehingga firman Tuhan tidak kembali dengan percuma. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dibaharui. Hidup kami semakin dimotivasi. Untuk kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Urapi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kesempatan ini pesan firman Tuhan dengan tema kuasa dalam sukacita. Kuasa dalam sukacita. Dan saya yakin dan percaya bahwa sukacita dapat menghadirkan kuasa. Amin. Kuasa dalam Alkitab itu bicara tentang dunamis ya, power. Tapi kuasa juga bicara tentang exousia atau otoritas ya. Otoritas, wewenang ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa di dalam sukacita ada kuasa. Kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 26, ketika Paulus dan Silas ya mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka dibelenggu ya, dipasung kaki mereka. Tetapi ketika mereka menaikkan pujian, firman Tuhan berkata mereka menyanyikan pujian. Artinya ada sukacita di sana. Lalu apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga firman Tuhan mencatat, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara kasih dalam Tuhan, adik-adik muda, sukacita, ada pujian, ada nyanyian yang luar biasa. Turun kuasa Tuhan yang begitu dahsyat sehingga sendi-sendi penjara tergoncangkan semua. Sehingga belenggu yang membelenggu ya, Paulus dan Silas terlepas semua karena sukacita. Karena ada pujian dan nyanyian. Amin. Dan saya yakin dan percaya ketika orang memuji Tuhan, menyanyi Tuhan, karena ada sukacita. Ada sukacita yang lahir dari dalam. Bahkan dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Di sana firman Tuhan berkata, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia ini di daerah Yunani ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan bahwa sukacita pun mendatangkan kuasa untuk bertahan dalam penderitaan. Jemaat di Makedonia yang mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai penderitaan, tetapi Alkitab mencatat sukacita mereka melimpah. Ketika mereka menderita, sukacita mereka melimpah. Artinya apa? Sukacita itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Amin. Sukacita itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus ya di dalam Matius 10 ayat 1 berfirman ketika dia memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya,
Dia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa, ya, kuasa diperlukan bagi orang-orang percaya. Kuasa diperlukan bagi anak-anak Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa dan sukacita melahirkan kuasa. Amin. Sukacita melahirkan kuasa. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua membuka dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Kita lihat di sini keterkaitan sukacita dan kuasa, ya. Bagaimana keterkaitan sukacita itu dan kuasa? Dalam Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, artinya bukan soal hal-hal lahiriah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kerajaan Allah, kerajaan bicara tentang kuasa, bicara tentang ada otoritas di sana. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, ya adik-adik bisa baca dalam slide. Di sana firman Tuhan mencatat, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi saya simpulkan dua ayat ini, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, dan perkataan, tetapi kerajaan Allah bicara tentang otoritas ilahi. Ini bicara tentang kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kemudian apa? Damai sejahtera dan sukacita. Amin. Dan sukacita. Nah, adik-adik muda yang diberkati Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Nah, pertanyaannya, sukacita yang bagaimana yang sesuai dengan kerajaan Allah? Ya, sukacita yang bagaimana? Begitu banyak sukacita di dunia ini. Ya, banyak orang mengalami sukacita karena narkoba. Ya, ada orang kalau nggak narkoba stres. Ya. Tapi ketika dia menemukan dia bisa menikmati narkoba, waduh, dia merasakan sukacita, ya. Ada orang merasakan sukacita, ya, ketika dia menemukan pacar baru, waduh, ya, bertahun-tahun jomblo, waduh, ketemu cowok yang berkepribadian segala-galanya, ya, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, dan segala-galanya, wow, sukacita, ya. Sekian tahun jomblo dapat pacar yang baik, anak Tuhan. Wow, kaya raya lagi. Waduh, ya, sukacita. Begitu juga yang cowok-cowok nih, jomblo-jomblo kemudian dapat cewek yang cantik, anak Tuhan, takut Tuhan. Wow, tentunya sukacita, ya. Sukacita. Lulus sekolah, ya, diwisuda jadi sarjana, sukacita. Kita punya handphone baru, ya, atau punya sesuatu barang yang kita damba-dambakan terus kita baru memiliki, kita sukacita, ya, sukacita. Orang yang mau merit sukacita sekali. Waduh, ya, tinggal beberapa saat lagi mau menikah misalnya. Wah, itu sangat sukacita. Ya. Jadi segala keinginan daging yang terpenuhi membuat orang sukacita. Nah, pertanyaannya, sukacita apa yang dimaksud dalam Alkitab? Apa karena sukacita keinginan duniawi terpenuhi? Ya. Apakah keinginan duniawi itu terpenuhi kemudian sukacita itu mendatangkan kuasa? Bukan. Ya. Sukacita dalam Alkitab berbeda. Sukacita yang bukan lahir dari dunia ini. Sukacita yang bukan lahir dalam kehidupan kita karena apa yang kita inginkan terpenuhi, yang kita harapkan terpenuhi. Ya. Sukacita itu kata aslinya dari bahasa Yunani artinya kara. Kara. Nah, kita lihat di sini. Sukacita yang bagaimana, ya?
yang menurut Alkitab yang mendatangkan kuasa. Yang pertama, kita buka dalam Mazmur 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Pemazmur berkata, Engkau, di sini huruf besar, Tuhan Allah artinya, memberikan sukacita kepadaku. Berarti yang pertama, sukacita yang berkaitan dengan kerajaan Allah, yang berkaitan dengan kuasa adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Amin. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang pemazmur katakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jadi sukacita yang bukan datang dari dunia ini. Sukacita yang bukan datang karena keinginan daging kita terpenuhi. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Allah. Sukacita yang bukan datang dari dunia itu. Itu yang pertama. Jadi adik-adik muda, ingat baik. Ya. Sukacita yang sejati, sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, sukacita yang bagaimana? Yang mendatangkan kuasa Allah. Dalam Filipi 1 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi perhatikan ayat 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Berarti yang kedua, sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang dari iman, yang timbul dari iman. Sukacita yang timbul karena kita percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus. Sukacita yang timbul dalam hidup kita karena merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Orang yang bersukacita karena mencintai Tuhan beda dengan orang yang bersukacita karena tidak mencintai Tuhan. Kalau orang yang bersukacita karena mencintai Tuhan, apapun dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Apapun yang dia perbuat, dia mau menyenangkan Tuhan. Karena sukacita itu lahir dari iman. Dia bangga bahwa dia anak Allah. Dia bangga dia memiliki Yesus. Dia bangga karena oleh anugerah Tuhan dia diselamatkan. Itu sebabnya dia selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehidupannya. Jadi sukacita yang lahir dari iman beda. Ya. Dengan sukacita yang lahir karena lahiriah kita, karena keinginan kita, batin kita yang terpuaskan. Beda dengan sukacita yang lahir dari iman. Kalau sukacita yang lahir dari iman karena mencintai Tuhan, wow, luar biasa. Sukacita yang lahir dari iman. Ya, seperti jemaat Makedonia tadi, dalam berbagai tekanan, dalam berbagai penindasan, dalam berbagai pergumulan, mereka tetap bersukacita. Amin. Karena apa? Sukacita mereka lahir dari iman. Jadi adik-adik muda, kita harus sadar betul. Yang pertama, bahwa sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang berasal dari Allah. Sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang lahir dari iman kita kepada Yesus. Keyakinan kita kepada Yesus, kepercayaan kita kepada Yesus, ketaatan kita kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Yesus, pengorbanan kita kepada Yesus akan melahirkan sukacita. Itu yang kedua, sukacita yang lahir dari iman. Yang ketiga, sukacita bagaimana? Ya, yang berkaitan dengan kuasa Allah, dengan kerajaan Allah.
Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan mencatat begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang dari Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow. Yang pertama sukacita yang berasal dari Allah. Yang kedua sukacita yang lahir karena iman kita kepada Yesus. Yang ketiga sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang dari Roh Kudus. Amin. Sukacita yang mendorong kita untuk menjadi teladan, kata firman Tuhan. Ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi sukacita yang mendorong kita untuk menjadi teladan. Sukacita yang mendorong kita untuk berdampak. Menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memimpin kita, ada buah-buah roh. Dan sukacita itu salah satu buah roh. Ya. Kalau buah roh itu ya sudah terpancarkan dalam kehidupan kita, itu menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang lahir dari Roh Kudus. Itu sebabnya pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam penyembahan. Ada waktu menyembah Tuhan, ada waktu untuk berdoa. Kita harus siapkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada penyembahan kepada Tuhan, ada doa kepada Tuhan. Sehingga apa? Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Karena semakin kita intim dengan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, kita hidup penuh dengan sukacita, bahkan melimpah dengan sukacita. Perasaan menjadi tidak penting ketika kita hidup ya dipimpin oleh Roh Kudus. Perasaan kita sudah tidak penting lagi. Ya. Karena kita hidup dipimpin oleh Kudus. Kita hidup penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang bisa menghina kita. Orang bisa menjelekkan kita di belakang. Orang bisa merancangkan kita yang jahat. Orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh. Ya, selalu ada sukacita. Karena buah roh itu sukacita. Salah satunya sukacita. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita yang berasal daripada Roh Kudus. Yang keempat, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, firman Tuhan berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Ya. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Ya. Bahkan kepada jemaat di Filipi pun Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, ya, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya apa yang keempat? Sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita karena keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Paulus merasakan sukacita karena apa? Dia melihat jemaat di Tesalonika mereka bertumbuh imannya. Dia melihat jemaat di Filipi mereka bertumbuh imannya. Pengenalan mereka akan Tuhan semakin bertumbuh. Dan itulah yang menjadi sukacita yang luar biasa. Sukacita tersendiri bagi Paulus. Karena jiwa-jiwa
Karena mereka itu. Karena kamu katanya. Artinya sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita karena keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Adik-adik muda yang sudah melayani. Kenapa kita melayani? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Adik-adik yang belum melayani, ayo melayani. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia? Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Dan ketika jiwa-jiwa itu mereka boleh percaya kepada Yesus. Ketika jiwa-jiwa yang hilang itu, mereka yang berdosa itu menerima Yesus dan hidup dalam pertobatan, lahir baru. Itu suatu sukacita yang luar biasa. Sukacita yang mendatangkan kuasa adalah sukacita karena kita melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kita melihat banyak orang bertobat. Kita melihat banyak orang ya kembali kepada Tuhan, menerima Yesus. Itu sukacita yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kalau kita nggak peduli dengan keselamatan jiwa orang lain, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Karena kekristenan sejati, ya, dia akan senang, dia akan sukacita kalau melihat orang lain bertobat. Dia akan sukacita dengan luar biasa kalau dia melihat orang lain yang belum terima Yesus percaya terima Yesus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sukacita itu mendatangkan kuasa, kuasa yang dahsyat. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Karena sukacita mereka memuji, menyanyi Tuhan. Sukacita itu mendatangkan kuasa, itu yang dialami oleh jemaat Makedonia. Meskipun mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi mereka tidak kekurangan akan sukacita. Mereka bersukacita. Mereka tetap bersyukur. Karena sukacita mereka bukan berasal dari dunia. Sukacita mereka bukan karena keinginan daging mereka yang terpuaskan. Kalau hanya keinginan daging, mungkin orang yang menderita, yang bergumul, mereka akan menangis jemaat Makedonia itu. Tetapi mereka bersukacita. Karena mereka sadar, sukacita mereka berasal dari Allah. Karena mereka sadar sukacita mereka berasal karena iman mereka kepada Yesus. Karena mereka sadar sukacita mereka karena mereka iman mereka. Ya, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Dan sukacita mereka adalah ketika jiwa-jiwa yang belum percaya menjadi percaya, terus bertambah-tambah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini pesan firman Tuhan, hiduplah dalam sukacita. Karena sukacita mendatangkan kuasa yang dahsyat. Bukan sukacita karena segala yang kita inginkan terpenuhi. Sukacita kita bukan berasal dari dunia ini. Sukacita kita sejati berasal dari Allah. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita semua. Di tengah-tengah pandemi corona ini. Mungkin banyak anak-anak muda yang mengalami banyak pergumulan. Ya. Mungkin yang sudah bekerja di PHK. Yang belum dapat pekerjaan semakin sulit mencari pekerjaan. Dan pergumulan lainnya. Pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga. Mungkin adik-adik yang mengalami pergumulan dalam hubungan asmara. Ya. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bersukacita. Ya. Kalau kita hidup dalam sukacita, iblis tidak bisa mengalahkan kita. Iblis ingin kita kecewa. Iblis ingin kita putus asa. Iblis ingin kita marah. Iblis ingin kita balas dendam. Iblis ingin kita bersungut-sungut. Iblis ingin kita mengutuk keadaan. Tetapi kalau anak Tuhan hidup dalam sukacita, iblis tidak berdaya. Amin. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bangga, kita tetap bersukacita. Karena Tuhan di pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita harus penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan oleh anugerah-Mu. Firman Tuhan yang sederhana pada saat ini ya Tuhan telah kami dengarkan.
Tetapi kami mengerti esensi dari isi hatinya Tuhan. Bahwa sukacita yang sejati bukan berasal dari dunia ini. Sukacita yang sejati berasal dari Allah. Sukacita yang sejati yang mendatangkan kuasa itu karena iman kami di dalam Yesus Kristus. Dan sukacita yang lahir dalam hidup kami yang mendatangkan kuasa itu berasal dari Roh Kudus yang mengurapi kami. Dan sukacita yang mendatangkan kuasa itu adalah sukacita karena kami melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa boleh bertobat. Jiwa-jiwa boleh dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ampuni setiap kami. Mungkin kalau selama ini kami hanya mengejar sukacita dari dunia ini. Kami hanya terus mengejar keinginan-keinginan daging dalam dunia ini. Tetapi hari ini kami mengerti bahwa sukacita sejatilah berasal dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Mungkin kesalahan pemahaman kami selama ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan akan terang firman Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami menerima firman-Mu itu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dan nama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka dahsyat, hidup penuh dengan sukacita. Sehingga segala intimidasi iblis dapat dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena setiap anak-anak Tuhan, mereka hidup penuh dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Jadi di layar kaca ada nomor rekening ya. Jadi adik-adik bisa mentransfernya, menopang pekerjaan Tuhan ya. Kita memberikan persembahan bukan karena kewajiban, tetapi karena kita ingin membalas kebaikan Tuhan ya. Membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita memberi dengan hati yang bersyukur ya. Hati yang bangga bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengambil bagian, menopang pekerjaan Tuhan lewat gereja, ya gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Nah, baik setiap kita yang siap memberikan persembahan, baik lewat transfer bank, ya, mari saya ajak kita semua untuk kembali berdoa. Kita mau mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, ya dengan kita berdoa. Kita berdoa, Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa segala berkat, rezeki semua berasal daripada Tuhan. Bahkan kehidupan kami, nafas kehidupan semua berasal daripada Tuhan. Bahkan kesempatan yang indah ini, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kami boleh memuji, menyembah Tuhan lewat ibadah live stream ini. Bahkan mendengarkan firman Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami memberinya dengan tulus hati. Kami memberinya ya Tuhan dengan hati yang bersukacita. Karena Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Inilah pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil saudara mempersiapkan persembahannya. Ya, mungkin yang sudah transfer lewat bank, lewat handphone, ya, berikan dengan tulus hati. Dan kita sudah ada di akhir ibadah ini, ya. Saya menjemput kita semua yang ada di rumah bangkit berdiri, ya. Kita yang sudah memberikan persembahannya, saya jemput kita semua bangkit berdiri, ya. Nggak usah malu-malu, ini di rumah, ya, di rumah. Ayo berdiri, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, bersyafaat ya buat bangsa dan negara kita. Karena bangsa dan negara kita perlu doa-doa kita. Haleluya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah ada di akhir dari ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami
telah menerima berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami di minggu ini, kami juga mau menopang doa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bahkan pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, para kabinet menteri, saudara-saudara kami yang di MPR, DPR, bahkan gugus tugas COVID, BNPB, bahkan seluruh aparat keamanan baik TNI, Polri, pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah yang terendah sekalipun. Kami mau menopang doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami ya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah COVID-19 ini, pandemi ini yang ada di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau ya Tuhan nyatakan sehingga semuanya boleh cepat berlalu ya Tuhan. Keadaan boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dahulu kemarin hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna. Dan itulah iman kami. Dan kami berdoa buat mereka yang terpapar karena COVID-19. Kami berdoa menopang doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami ucapkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Dan biarlah firman Tuhan itu tergenapi bagi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan sempurna oleh Tuhan. Kami menopang doa juga buat tim medis, para dokter, para perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan jaga, tutup bungkus mereka sehingga mereka juga tidak terpapar dengan COVID-19. Mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Berkati juga gembala kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu semuanya. Biarlah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Biarlah kemanapun Bapak Gembala kami melayani, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran terus menyertai pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja Glow Fellowship Center, gereja-Mu Tuhan, Tuhan juga berkati baik di pusat, di cabang-cabang, di daerah-daerah, bahkan di luar negeri. Tuhan pakai gereja-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk mewartakan Injil, kabar baik bagi seluruh umat manusia, sehingga Injil makin ditegakkan, kerajaan Allah makin tegak berdiri di muka bumi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru dari Roh Kudus, biarlah itu memberkati kita sekalian, memberkati studi kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keseharian kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua, hamba-hamba yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.